soal gereja yang di Tempe Tengah, saya ingin sampaikan bahwa proses perizinannya sudah sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan. Kemudian pembangunan gereja itu adalah solusi dari persoalan sebelumnya yang kita akomodir, yang kita bahas, kita musyawarahkan. Oke, bertemu lagi Sobat Sigi TV ya. Kali ini saya akan membagikan sebuah informasi yang menarik, yaitu penolakan pembangunan gereja Pentakosta di Indonesia atau GPDI di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ternyata penolakan itu hanya dilakukan oleh oknum ya. Jadi bukan oleh pemerintah daerah, FKUB maupun masyarakat, tapi hanya segelintir oknum yang mereka mengatasnamakan warga atau masyarakat sekitar ya. Jadi saya mengambil beritanya dari media online Ngopi Bareng yang diterbitkan atau diposting pada Rabu 5 April tahun 2023. Jadi ini adalah Bupati Lumajang ya, Thorikul Haq yang menegaskan bahwa jika pembangunan gereja Pentakosta di Desa Tempe Tengah, Kecamatan Tempe Lumajang akan terus berlanjut. Ini menarik menurut saya. Di saat banyak gereja ditolak oleh warga sekitar atau masyarakat sekitar dan kemudian juga didukung oleh FKUB dan Pemda setempat, justru Bupati Lumajang ini berani mengambil sikap ya. Ini yang menarik karena Bupati Lumajang ini, Thorikul Haq ini memberikan solusi, bukan tidak menerbitkan perizinan atau bagaimana, tapi Bupati Lumajang, Thorikul Haq ini memberikan solusi agar pembangunan gereja bisa dilanjutkan dan tidak mengganggu kerukunan atau harmoni warga setempat. Nah, bahkan dalam keterangannya di media online dan media sosial, sebuah video mengatakan bahwa pembangunan ini juga akan menggunakan APBD Lumajang tahun 2023. Ia juga menegaskan jika pembangunan gereja telah mengantongi izin dan bisa dilanjutkan hingga tuntas dengan konsep moderasi beragama. Nah, ini yang patut kita garis bawahi adalah moderasi beragama. Jadi menurut Thorikul Haq ya, moderasi beragama itu intinya adalah seperti ini ya. Jadi konsep moderasi beragama itu akan dituangkan dalam pembangunan masjid dan gereja yang bersebelahan di Kecamatan Tempeh ya. Dia juga menambahkan jika pembangunan gereja dan masjid di atas lahan pemerintah sudah dibahas dengan forum kerukunan umat beragama dan telah mendapatkan persetujuan ya. Jadi dalam pembangunan gereja GPDI di Lumajang ini nantinya akan menggunakan lahan pemerintah, dan di lokasi itu juga akan dibangun juga gereja yang berdamping-dampingan yang hanya dipisahkan oleh jalan untuk transportasi atau akses menuju atau keluar dari tempat komplek rumah ibadah ini. Ya mungkin kebayang kalau di Jakarta itu seperti antara Masjid Istiqlal dengan katedral yang memang berseberang-seberangan, dan sejauh ini tidak pernah ada masalah juga. Tapi sebenarnya role model atau contoh-contoh seperti itu juga banyak terjadi di berbagai daerah. Di Kota Solo juga ada seperti ini, dan sampai hari ini pun tidak pernah juga menjadi masalah. Sebaiknya role model seperti inilah harus dikembangkan di berbagai wilayah sehingga friksi, gesekan-gesekan yang tidak diperlukan tidak akan muncul, karena gesekan-gesekan seperti ini justru akan menghabiskan energi kita sebagai bangsa. Ya, kita ribut suatu hal yang kadang-kadang tidak esensial, padahal masih banyak agenda-agenda yang harus kita perjuangkan untuk membangun negeri ini. Misalkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi membangun pedesaan yang lebih tangguh ya, itu kan lebih penting ya. Karena kalau kita masih memikirkan soal doktrin, soal teologis ya, akan pernah ketemu ya. Dan apalagi kalau dibarengnya dengan sikap intoleransi ya.
Nah, ini adalah background kemarin yang sempat menjadi polemik ya. Saya lanjutkan lagi ya di sini ya. Jadi menurut Bupati Lumajang ini, pembangunan gereja akan dilakukan bersama dengan masjid di lokasi yang sama. Nantinya masjid yang dibangun tidak digunakan untuk salat Jumat. Thoriqul Haq juga menegaskan bahwa APBD Lumajang tahun 2023 akan digunakan untuk membangun masjid dan gereja tersebut. Nah, suatu konsep moderasi beragama yang patut dijadikan contoh di wilayah lain. Ya. Jadi dia menambahkan konsep moderasi beragama itu akan dituangkan dalam gereja dan masjid yang bersebelahan di Kecamatan Tempeh. Ini adalah latar belakang polemik penolakan pembangunan gereja. Dan menurut keterangan dari ngopi bareng ini ya, jadi pembangunan gereja tersebut direspon penolakan oleh sejumlah oknum. Mereka meyakini jika gereja tidak mengantongi IMB dan pembangunan pun sempat mandek hingga diikuti pertemuan pada tanggal 2 Maret tahun 2023. Jadi akhirnya polemik itu diselesaikan oleh Bupati Lumajang bahwa akhirnya Pemda atau Pemkab Lumajang itu mengambil alih persoalan ini dan memberikan solusi sehingga gereja bisa dibangun dan masjid juga bisa berdiri secara berdampingan. Dan jalan tengah yang diambil adalah bahwa masjid itu tidak dipakai untuk melakukan sholat Jumat atau yang dilakukan pada setiap hari Jumat. Jadi dilansir dari Merdeka, pembangunan gereja tersebut bermula dari renovasi rumah tinggal seorang pendeta. Sejak tahun 72, rumah yang ada di lokasi berbeda itu kemudian digunakan sebagai rumah ibadah. Tahun 2005 muncul rencana renovasi rumah ibadah agar lebih layak. Rencana sudah mendapatkan kesepakatan dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimda Tempeh. Ya. Jadi jemaat mengira bahwa kesepakatan itu adalah bentuk persetujuan, namun ternyata terjadi kesalahpahaman yang berlarut hingga tahun 2022. Ya, bisa terbayang ya, kesalahpahaman itu berlangsung lama sekali, sekitar 17 tahun, luar biasa. Nah, mungkin kalau 17 tahun dari tahun 2005 sampai tahun 2022 ya 17 tahun ini mungkin sudah berganti bupati sampai 3 kali, tapi akhirnya Bupati Lumajang yang sekarang ini, Thoriqul Haq ini bisa menyelesaikan ini dengan sangat baik ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Cak Thoriq ini patut kita apresiasi. Jadi beliau memberikan solusi, bukan mematikan hak konstitusi dari umat Kristiani yang berada di wilayahnya. Coba kita simak bagaimana pernyataan dari Cak Thoriq ini ya. Soal gereja yang di Tempeh Tengah, saya ingin sampaikan bahwa proses perizinannya sudah sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan. Kemudian pembangunan gereja itu adalah solusi dari persoalan sebelumnya yang kita akomodir, yang kita bahas, kita musyawarahkan di jajaran Forkopimda, FKUB, dan juga Majelis Kode Etik Kerukunan Umat Beragama yang langsung saya pimpin. Semua berpendapat, Majelis Ulama Indonesia berpendapat, tokoh-tokoh agama, pimpinan gereja. Jadi pembangunan gereja ini tetap dilanjutkan dan akan segera diproses pembangunannya dengan konsep pembangunan yang ide dan gagasannya adalah konsep moderasi beragama. Jadi berdampingan antara gereja dengan Masjid Ghoirul Jami. Jadi Masjid Ghoirul Jami itu adalah masjid yang tidak digunakan sebagai Jumatan. Dan istilah Masjid Ghoirul Jami ini juga atas pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan pembangunan gereja ini anggarannya dari APBD. Kita bangunkan dari anggaran APBD
tahun ini 2023 insya Allah akan segera kita lanjutkan pembangunannya. Berarti termasuk masjidnya dari APBD? Ya sama. Semuanya pembangunan gereja dan masjid baru jami itu dari APBD. Nanti pembangunannya bersamaan? Bersamaan, pembangunannya bersamaan. Di masjidnya di sebelah mana? Jadi nanti gereja dengan masjid itu bersebelahan yang dipisah oleh halaman dan itu yang dijadikan jalan.